Ketika kita berbicara tentang relationship, tadi kita kembali kepada bagaimana seorang perempuan itu menjadi perempuan yang signifikan, perempuan yang bernilai. Kita kan lagi rame yang namanya high value woman, perempuan yang bernilai tinggi. Perempuan yang bernilai tinggi itu seperti apa sih? Perempuan yang mampu mendefinisikan dirinya bukan atas hal-hal eksternal lagi-lagi. Karena seperti begini, kadang kita itu mendefinisikan kebahagiaan itu spesifik sekali. Saya itu bahagia ketika saya punya suami seperti Gus Rifkil yang tinggi, yang memuliakan saya, membukakan pintu mobil misalkan. Padahal dia sebetulnya juga punya suami meskipun love language-nya tidak sama. Tapi suaminya juga memuliakan dia dengan cara yang berbeda, namun intinya adalah sama-sama mencintai istrinya. Jadi dia pikir, wah suami saya nggak romantis nih, saya tidak bahagia, tidak diratukan nih. Nah, ini ketika kita memaknai kebahagiaan dengan spesifik tanpa mau mensyukuri terlebih dahulu, tanpa punya rasa syukur yang kuat, maka kita akan cenderung mudah terjebak oleh perasaan kita sendiri yang kita definisikan sendiri yang sebetulnya itu tidak relevan. Karena kebahagiaan ataupun pemaknaan dari kehidupan kita itu tidak seharusnya kita kiblatkan kepada orang lain atau tidak seharusnya kita terlalu spesifik. Bisa difahami nggih? Bagaimana kalau kita coba nikmatin dulu, kita coba melihat apa sih sebetulnya love language-nya suami saya misalkan. Love language-nya suami saya itu memang nggak bukain pintu sih, tapi beliau selalu ada ketika saya berkeluh kesah atau selalu mau bersedia untuk memberikan bahunya ketika saya sedih. Atau selalu berusaha membuat saya bahagia dengan beliin cilok misalkan, atau hal-hal seperti itu. Coba kita maknai ulang apa yang menjadi milik kita hari ini. Lalu kita di situ akan menemukan kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang tidak terduga, yang mana di situ sebetulnya tidak kita ketahui dari awalnya, nggih? Karena kita sibuk untuk mendefinisikan kebahagiaan menurut standar orang lain. Jadi nanti teman-teman kalau ada di relationship, teman-teman harus bisa nih melihat love language-nya suami saya apa ya? Apa yang bisa dia lakukan untuk saya ini sebetulnya sudah upaya terbaiknya meskipun mungkin menurut standar sosial masih kurang memuaskan. Tapi saya harus patut menghargainya. Jadi memiliki rasa syukur yang tinggi terhadap apa yang kita miliki. Bisa difahami nggih? Sebetulnya apa yang kami tampilkan itu jujur, saya itu biasa saja. Seperti Mas Rifkil gandeng saya, kemudian bukain pintu, itu sebetulnya hal yang biasa saja. Tapi dilakukan dengan gestur yang penuh cinta, dilakukan dengan gestur yang penuh perasaan, maka itu akan menjadi bermakna. Okay. Jadi maknanya jangan tinggi-tinggi mendefinisikan kebahagiaan, jangan spesifik. Jadi ketika kita memaknai kebahagiaan itu dengan rasa syukur, maka setiap hal yang ada di dalam hidup kita itu bisa kita nikmati. Bisa difahami ya? Jadi Gen Z itu kadang merepresentasikan memaknai kebahagiaan spesifik sekali. Melihat foto jalan-jalan kemana, dikira orang tuh kalau misalnya sudah nyampe ke Eropa dia akan bahagia. Bahagia tuh baru ketika nyampe ke Eropa. Atau bahagia tuh ketika sudah melakukan apa yang menurut standar sosial itu mengagumkan, baru kita bahagia. Tapi sebetulnya kebahagiaan di dalam hati tidak berasal dari itu semua, tapi berasal dari rasa syukur yang akhirnya kita bisa meromantisasi apa yang kita miliki.